negara ini kalian bisa mining Bitcoin, bisa dapetin satu keping Bitcoin dengan modal nggak sampai $500. Bro, mining Bitcoin mah udah nggak cuan sekarang, udah boncos. Nah ini dia nih, ini kalimat yang sering banget gue dengar, terutama setelah April tahun lalu, April 2024, kita mengalami lagi yang namanya Bitcoin halving. Apa itu Bitcoin halving? Gue pernah jelasin di video sebelumnya, tapi ya gue recap dikit ya. Intinya Bitcoin halving itu adalah pengurangan reward setiap kali kita menambang Bitcoin. Ya, yang dulunya satu blok itu rewardnya 6,25, karena halving di 2024 berkurang jadi 3,125. Dan nantinya di masa depan akan terus-terusan berkurang. Jadi wajar ya kalau teman-teman mikir mining Bitcoin ini masih cuan atau enggak sih dengan reward yang semakin berkurang. Menurut gua ya jawabannya adalah tergantung. Ya makanya gue bikinin video ini, gue bakal spill ada satu tempat ya di dunia ini yang kalau kita mining Bitcoin di negara itu modal per satu Bitcoinnya nggak sampai $500. Yes, nggak sampai seharga motor second yang kalian lihat di jalanan ya. So pastiin kalian stay tune karena di video kali ini gue bakal bocorin 5 negara termurah untuk mining Bitcoin. Lengkap ya dengan perhitungannya, dengan profitnya, dengan risikonya dan lain-lain. So pastiin kalian nonton sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai ya, gue mau jelasin dulu basicnya. Intinya mining Bitcoin itu adalah proses yang dilakukan oleh ya rig komputer. Mungkin kalian pernah lihat ya di internet. Ini memvalidasi transaksi dan nantinya akan mendapatkan reward. Ya, setiap 4 tahunan ya rewardnya itu berkurang menjadi setengahnya. Makanya kita kenal event yang namanya Bitcoin halving. Dan setelah April 2024 kemarin, reward per bloknya itu berkurang jadi 3,125. Sedangkan apa? Sedangkan modal untuk bangun rignya, untuk sewa tempatnya ya itu sama aja, capeknya sama. Artinya dengan modal yang sama kita dapat reward yang semakin sedikit. Artinya makin kesini bakalan makin susah cari cuan dari mining Bitcoin. Yes, itu benar banget. Tapi apakah masih bisa? Menurut gua masih bisa banget. Kuncinya cuma 2. Kuncinya kalian harus punya mesin mining yang benar-benar efisien ya, mulai dari harganya, speknya dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah kalian bikin tempat mining itu di negara dengan biaya listrik termurah. Apa aja listnya? Ayo kita masuk ke negara yang pertama. Negara yang pertama adalah Libya. Yes, mungkin negara ini jarang ya kita dengar berkaitan langsung dengan cryptocurrency, dengan Bitcoin. Tapi FYI, Libya ini ya, per data yang gue dapat di tahun 2025 ini, Libya adalah negara dengan tarif listrik termurah di seluruh dunia. Kenapa bisa gitu bro? Simple ya, karena pemerintahnya melakukan subsidi yang masif terhadap energi listriknya. Jadi orang di seluruh dunia pakai listrik bayar mahal, di Libya enggak bos, tenang. Lu pakai, pemerintah bantu bayarin. Makanya Libya ini jadi salah satu kawasan yang paling oke untuk mining Bitcoin. Kenapa? Karena simply mining Bitcoin itu butuh banyak banget pasokan listrik, AC ya, komputer yang tidak pernah mati 24 jam dan lain-lain. Tapi kebanyakan mining Bitcoin di Libya itu dilakukan secara diam-diam atau secara underground. Kenapa? Karena subsidi dari pemerintah tadi memang dikhususkan untuk masyarakat gitu ya, untuk pemukiman. Nah, karena digunakan untuk mining Bitcoin, jadi orang harus diam-diam. Bahkan case yang cukup sering terjadi di sana adalah orang ini memining ya menggunakan listrik curian. Listrik curiannya dari mana? Ya gampang ya, dari tiang listrik yang luar dari fasilitas umum, itu ditarik kabelnya disambungin untuk mining Bitcoin. Tapi ya sabar ya, sabar. Nggak usah buru-buru kalian mau packing baju untuk pergi ke Libya ya. Gue mau kasih tahu ada risk-nya juga, ada downside-nya juga ya. Dari tahun 2011 ya, kondisi politik di dalam negeri Libya ini masih kurang stabil ya, masih gonjang-ganjing. Jadi di sana tuh ada 2 kepemimpinan ya, 2 pemerintahan ya, yang masing-masing itu punya aturan sendiri. Ya kalau misalkan yang A lagi menang ya udah aturannya ikut dia. Ketika B lagi kuat ya udah yang B ikut dia. Tapi seandainya nih ya nanti ada orang yang masuk ke pemerintahan, ada orang yang punya backdoor gitu ya untuk masuk, untuk buka mining Bitcoin secara legal di sana, menurut gua mining Bitcoin di Libya ini bakalan jadi kayak tambang emas besar di dunia. Untuk perhitungannya kayak begini. Untuk biaya listriknya sendiri kalau kita mining di Libya itu ada di range sekitar $1.400-an. Terus Bitcoin yang kita dapat itu di sekitar $5.900 per value saat ini. Ya memang nggak nyampe 1 Bitcoin atau nggak nyampe 0,1 Bitcoin. Tapi ini simulasinya kalau mesinnya dikit. Ya kalau misalkan kalian mau banyak ya tinggal perbanyak aja mesinnya, perbanyak aja rignya.
ya. Jadi keuntungan bersihnya ada di sekitar 4.000 dolaran. Yang artinya kalau kalian invest, yang menghitung biaya listriknya aja nih ya, barangnya udah ada, itu bisa balik modal kurang dari 1 tahun. Gimana? Menarik banget kan? Negara kedua yang ada di list kita adalah Sudan. Yes, lagi-lagi muncul nama negara yang mungkin tidak terdengar familiar gitu ya dengan kripto, karena memang bukan karena teknologinya canggih atau infrastrukturnya yang mendukung, tapi lagi-lagi karena biaya listrik yang super murah. Kenapa bisa murah? Karena di Sudan itu udah lumayan banyak ya orang-orang atau komunitas atau lingkungan yang menerapkan yang menggunakan solar panel. Jadi energinya dia dapat dari matahari, terus dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nanti seandainya ada lebihannya, itu biasanya langsung disalurin ke rig mining. Ya, bukan cuma solar panel aja, ini dia juga banyak banget yang pakai mesin diesel sebagai generator listriknya. Jadi lagi-lagi cost-nya kalau kita mining Bitcoin di Sudan ini bakalan murah banget. Jadi harga listrik untuk mining di Sudan itu bakalan murah banget. Untuk modalnya, modal listriknya aja itu cuma $1.100 per tahun. Output Bitcoin-nya itu value-nya sekitar $5.900. Artinya net profit bersihnya itu ada di sekitar $4.700 sampai $4.800. Yang artinya untuk balik modal lagi-lagi cuma butuh waktu 7 bulan aja, nggak nyampe setahun. Tapi semua itu datang beriringan juga dengan resiko yang gede. Lagi-lagi Sudan ini adalah negara yang kondisi politiknya itu belum stabil. Jadi di internal negara mereka masih cukup sering banyak konflik, banyak perang, dan lain-lain. Bahkan lumayan sering ya mereka mengalami pemadaman listrik secara massal. Jadi untuk kalian, kalau misalkan mau berangkat ke Sudan dan bikin mining Bitcoin, pastiin yang kuat bukan cuma alat miningnya, tapi mental kalian juga harus kuat. Lanjut di list kita, negara yang ketiga adalah Ethiopia. Yes, negara ini bisa jadi inceran ya buat teman-teman yang mau mining Bitcoin secara lebih green, karena mungkin teman-teman lebih concern nih sama kondisi lingkungan. Kenapa? Karena kebanyakan pasokan listrik di Ethiopia ini berasal dari bendungan atau dari tenaga air yang nantinya digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Baru tuh listrik itu disalurkan ke masyarakat yang juga digunakan untuk mining rig, atau kita bilang ini energi terbarukan ya, menggunakan hydro power. Jadi mereka tuh kayak kelebihan energi listrik gitu ya, bendungannya besar, generatornya bagus, menghasilkan energi listriknya itu banyak banget, tapi infrastrukturnya belum tersalurkan sampai ke ujung-ujung negara. Artinya ada banyak banget energi listrik yang belum terpakai, atau kita bilang kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang banyak digunakan, yang bisa dimanfaatkan untuk mining rig Bitcoin. Tapi downside-nya ya infrastrukturnya belum begitu maju. Untuk cari bahan-bahan mining untuk bikin rig-nya itu belum tersedia banyak juga gitu ya, karena masih susah masuknya. Tapi dengan kekurangan itu kita bisa ngelihat bahwa masih niche banget nih ke aktivitas mining Bitcoin di Ethiopia. Artinya kalau kalian masuk ke sana sekarang dan buka mining rig, mungkin masih dikit banget ya kompetitornya. Itu mantap sih. Gue juga kepikiran nih kayaknya negara yang paling oke nih si Ethiopia ini. Apa kita pindah aja ya? Karena secara hitung-hitungan ini tuh murah banget gitu ya. Untuk satu rig ya, listriknya 1 tahun itu cuma butuh sekitar $850-an aja. Lalu outputnya itu hampir $6.000. Artinya net profit marginnya lebih besar dibanding 2 negara yang sebelumnya tadi kita udah bahas ya. Lagi-lagi di Ethiopia ini kalau kita mining Bitcoin dari hitung biaya listriknya aja, itu BEP-nya nggak nyampe 1 tahun juga sih. Ini menarik ya lama-lama ya. Lanjut, negara yang keempat yang ada di list kita adalah Iran. Yes, negara yang pernah gue bahas juga sebelumnya ya. Uniknya negara ini karena banyak banget sanksi ekonomi ya, sanksi dagang dari seluruh dunia. Jadi dia mengembangkan konsep miningnya dia sendiri untuk pembayaran perdagangan internasional. Karena ya dia butuh kepepet gitu ya. Dia nggak bisa tuh bayar pakai bank konvensional ya, mau transaksi ekspor impor ditolak gitu ya transaksinya. Jadi ya dia harus mining Bitcoin, nanti bayar pakai Bitcoin. Nah, menarik kan? Artinya negara ini sebenarnya kepepet. Dan lagi-lagi energi listrik di Iran sana itu murah banget juga, murahnya ekstrim banget ya, mainly disupport sama gas alam mereka dan PLTA mereka. Ya, kalian kalau dengar harganya, kalian mungkin bisa bandingin nih sama harga di Indonesia. Untuk biaya mining ya, mining yang legal di sana yang udah dapat izin pemerintah, harga listriknya itu cuma $0,005 per kWh. Gimana? Murah banget kan? Tapi ya kayak yang gue bilang, kalian kalau misalkan mau mining di sana, pastiin kalian itu sudah legal, sudah berizin, sudah di-approve sama pemerintah. Karena pemerintah sana tuh sering banget ya sweeping keliling untuk cari, untuk ngehajar miner yang tidak berizin. Jadi kalau misalkan kalian mau berangkat ke sana malam ini, pastiin kalian sudah punya dokumennya, kalian sudah ngobrol-ngobrol sama pemerintah, sama otoritas sana untuk buka mining
Bitcoin. Perhitungannya sama lah ya, kurang lebih kayak negara-negara sebelumnya. Untuk biaya listriknya aja per tahun cuma butuh sekitar $1.000, lalu outputnya ada di sekitar $5.900-an, yang artinya net profitnya ini tebel banget. Dan lagi-lagi kalau kita buka mining di sana, yakin BEP-nya nggak nyampe 1 tahun. Apa berangkat ya? Negara yang kelima, negara yang terakhir yang paling murah ya kalau misalkan kita mau mining di sana adalah Lebanon. Yes, lagi-lagi negara yang tidak familiar gitu ya dengan industri kripto. Tapi gue mau bilang kalau di Lebanon sana memang kondisi ekonominya lagi parah ya. Inflasinya mencapai 3 digit. Tapi inflasi itulah yang bikin harga listrik di sana extremely murah banget kalau kita bayar pakai USD. Ditambah lagi pemerintahnya juga masih mensubsidi konsumsi listrik masyarakat. Jadi seandainya teman-teman di sini punya akses sama pemerintah Lebanon, punya akses buat bikin tempat tinggal di sana, bikin mining rig di sana, kayaknya ini bakalan menarik banget ya. Karena bayangin aja, untuk beroperasi 1 tahun ini cuma butuh listrik $142 aja per tahun per rignya ya. Lalu outputnya yang didapatkan itu sekitar $5.900, yang artinya keuntungan bersihnya ini 90% lebih. Bayangin teman-teman punya bisnis yang net profit marginnya 90%, bisa sekaya apa? Tapi lagi-lagi ya jangan buru-buru packing ke sana buat berangkat, buat bikin mining di sana. Menurut gua kalian harus pikirin juga resikonya. Karena di negara-negara kayak Lebanon dan yang lain, ini konflik internal di negaranya itu masih lumayan ekstrim. Jadi bisa tiba-tiba nanti digerebek, bisa nanti tiba-tiba ada perang ya. Make sure ya kalau kalian berangkat, kalau kalian bikin mining di sana, kalian udah mempertimbangkan baik-baik resikonya. Karena ya cuan yang gede itu sejalan juga dengan resiko yang gede juga. Jadi kalau kalian nanya apakah mining Bitcoin masih worth it di 2025 ini setelah halving, jawaban gue adalah iya. Ya tinggal tergantung kalian pilih tempatnya di mana, seefisien apa untuk ngejalanin miningnya. Tapi kalau misalkan menurut kalian masih bahaya, masih nggak mau pindah negara, ya udah nggak usah cuan dari mining Bitcoin, cuan aja dari trading di Okta. Karena kalau kalian trading di Okta, kalian bisa dapat bonus saldo trading sampai 100%. Caranya gampang banget ya, kalian tinggal masukin aja kode promo bonus top up saat kalian melakukan deposit. Jadi dengan deposit $300, kalian bisa trading dengan saldo sampai $600. Bayangin ya, kalau tadi cuan cepet, ini juga cepet, nggak kalah cepet nih ya. Top up 300, tradingnya 600. Dan jangan khawatir ya, cuan yang kalian dapat dari trading dengan saldo bonus, bayangin ya, cuan dari trading dengan saldo bonus itu tetap bisa di withdraw, tetap bisa masuk ke kantong kalian. Nggak cukup, ditambah lagi. Sekarang di Mei 2025 ini, Okta lagi bagi-bagi 25 gram emas asli ya untuk 5 orang pemenang. Cara dapetinnya juga gampang banget ya. Kalian tinggal masuk aja ke VIP channel Telegramnya Okta yang gue udah taruh ya linknya di kolom deskripsi. Terus kalian top up aja minimal $50. Terus kalian pakai trading modal $50 itu selama 5 hari ke depan. Dan pastiin ya fokus untuk lebih banyak profitable trade dibanding lossnya. Kalau misalkan udah lebih banyak nih profitnya, anggap profitnya 12 kali, terus lossnya 9 kali, ya udah itu kalian udah bisa dapat, itu berpotensi dapat 5 gram emas. Periode tradingnya itu mulai dari 6 Mei sampai 21 Mei 2025. Semangat dan good luck. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.